Di tengah hiruk-pikuk dunia yang tak pernah berhenti bergerak, kita sering terjebak dalam ilusi bahwa kebahagiaan, kesuksesan, dan keanggunan diukur dari gemerlap luar yang terlihat. Layar-layar media sosial, iklan yang terus menggoda, dan arus konsumtif yang tak henti-hentinya menuntut kita untuk selalu memiliki lebih, terlihat lebih, dan menjadi lebih. Namun di balik semua gemerlap itu, ada suara lembut yang mengingatkan kita. Ketenangan dan keanggunan sejati lahir dari kesederhanaan, bukan kemewahan. Stoikisme mengajarkan bahwa kita tidak perlu bergantung pada hal-hal yang berada di luar kendali kita untuk merasa utuh. Kebahagiaan dan keanggunan lahir dari pengendalian diri, dari keberanian untuk hidup sesuai dengan nilai, dan dari kemampuan menghargai hal-hal sederhana yang sering terlewat. Saat dunia menuntut kita berlari, justru perlahan kita belajar untuk berjalan dengan tenang, menyadari bahwa keindahan sejati tidak memerlukan sorotan, tetapi hadir dalam ketulusan hati. Dalam kehidupan modern, media sosial telah menjelma menjadi panggung besar tempat manusia berlomba menampilkan citra terbaik dirinya. Setiap unggahan, setiap potret, setiap kalimat yang disusun dengan cermat, seringkali bukan lagi sekadar bentuk ekspresi diri, melainkan ajang pembuktian nilai sosial. Kita hidup di zaman ketika keanggunan diukur dari pencapaian visual, dari gaun yang dikenakan, tempat makan yang dikunjungi, hingga destinasi liburan yang difoto dari sudut terbaik. Namun di balik cahaya layar dan gemerlap dunia digital itu, sesungguhnya terdapat jurang halus yang memisahkan antara keindahan semu dan keanggunan sejati. Keanggunan sejati tidak lahir dari seberapa banyak orang menatap kagum pada unggahan kita, tetapi dari ketenangan hati yang tidak membutuhkan pengakuan. Orang yang benar-benar anggun tidak merasa perlu menyiarkan setiap kebahagiaan atau pencapaiannya ke dunia luar, sebab ia tahu bahwa nilai dirinya tidak bergantung pada jumlah likes atau komentar pujian. Kesederhanaan dalam hal ini menjadi bentuk keanggunan yang paling murni, sebab ia menunjukkan kedewasaan batin, kestabilan emosi, dan keyakinan yang tak bergantung pada penilaian orang lain. Budaya pamer di media sosial telah menciptakan ilusi bahwa kemewahan identik dengan keberhasilan dan keanggunan. Kita seringkali tidak sadar bahwa dengan terus menampilkan hal-hal yang bersifat material, kita sedang memperkuat persepsi keliru bahwa bahagia berarti terlihat kaya, bahwa elegan berarti hidup berlimpah. Padahal, keanggunan sejati justru tumbuh dari kesederhanaan yang tulus, dari kemampuan seseorang untuk tetap berkelas tanpa harus membungkus dirinya dengan simbol kemewahan. Di balik unggahan glamor yang tampak sempurna, sering tersembunyi kegelisahan yang tidak pernah diakui. Ada tekanan untuk selalu terlihat bahagia, untuk menjaga citra agar tidak menurun dari ekspektasi pengikut. Maka tidak jarang, manusia modern hidup dalam kelelahan eksistensial antara keinginan untuk diakui dan kebutuhan untuk tetap jujur pada diri sendiri. Dalam kondisi semacam ini, kesederhanaan menjadi bentuk pembebasan. Ia adalah keberanian untuk tidak ikut berpura-pura. Orang yang sederhana dalam bersikap akan menampilkan keanggunan yang tidak dibuat-buat. Ia tidak tergoda untuk membandingkan hidupnya dengan orang lain, sebab ia mengerti bahwa kebahagiaan sejati tidak dapat diukur dari tampilan luar. Kesederhanaan memberinya ruang untuk bernafas, untuk menikmati hidup apa adanya tanpa beban, harus tampil sempurna di mata publik. Pada akhirnya, media sosial hanyalah cermin yang memperlihatkan sebagian kecil dari diri seseorang, bukan keseluruhan kisah hidupnya. Dan di tengah arus yang deras ini, keanggunan sejati adalah kemampuan untuk berdiri teguh tanpa larut dalam arus pembuktian. Ia hadir dalam ketulusan, dalam keheningan yang tidak butuh sorotan, dan dalam keyakinan bahwa nilai diri manusia tidak ditentukan oleh seberapa indah ia terlihat, tetapi seberapa jujur ia hidup. Kesederhanaan di dunia yang gemar berpamer bukanlah tanda kelemahan, melainkan kekuatan yang langka. Sebab hanya mereka yang benar-benar damai dengan dirinya sendiri, yang mampu menolak godaan untuk terus membuktikan diri. Itulah keanggunan sejati, tenang, tulus, dan tidak memerlukan sorotan untuk bersinar. Dalam hiruk-pikuk kehidupan modern, manusia seolah terus dikejar oleh keinginan untuk memiliki lebih banyak. Rumah yang lebih besar, pakaian yang lebih baru, gawai yang lebih mutakhir, bahkan pengakuan sosial yang lebih tinggi. Di tengah arus konsumtif yang tak pernah surut, muncul sebuah kesadaran baru yang menentang arus tersebut.
kesadaran tentang nilai kesederhanaan melalui gaya hidup minimalis. Namun, minimalisme bukan sekadar soal memiliki sedikit barang atau menata ruangan agar tampak lapang dan rapi. Lebih dari itu, ia adalah kebijaksanaan dalam memilah apa yang benar-benar penting dalam hidup dan melepaskan hal-hal yang hanya menambah beban batin. Keanggunan sejati lahir dari kemampuan untuk memilih dengan bijak, bukan dari banyaknya hal yang dimiliki. Dalam dunia yang menawarkan begitu banyak pilihan, menolak berlebihan adalah tindakan elegan. Minimalisme mengajarkan kita untuk menghargai kualitas di atas kuantitas, untuk menyadari bahwa tidak semua yang berkilau membawa kebahagiaan dan tidak semua yang sederhana berarti kekurangan. Disinilah letak keanggunan, dalam sikap menahan diri, dalam ketenangan yang muncul ketika seseorang mampu hidup tanpa harus mengejar kepemilikan yang tiada akhir. Kebijaksanaan hidup tidak tumbuh dari kepemilikan materi, melainkan dari kesadaran batin. Seseorang yang hidup dengan prinsip minimalis memahami bahwa keindahan bukan datang dari tumpukan barang, melainkan dari ruang kosong yang memberi napas bagi ketenangan. Ia menyadari bahwa terlalu banyak hal yang menempel justru mengaburkan pandangan terhadap makna hidup. Dengan mengurangi, kita sebenarnya sedang menambah waktu, menambah ruang untuk berpikir, menambah kesempatan untuk benar-benar hadir dalam setiap momen. Ironisnya, dalam masyarakat yang modern dan serba cepat ini, kesederhanaan justru menjadi sesuatu yang mewah. Banyak orang bekerja keras untuk membeli hal-hal yang sebenarnya tidak mereka butuhkan, hanya demi mempertahankan citra atau memenuhi ekspektasi sosial. Disinilah minimalisme menjadi bentuk perlawanan lembut, sebuah revolusi sunyi terhadap budaya konsumtif yang melelahkan. Orang yang memilih hidup sederhana bukan berarti menyerah pada kemajuan, melainkan sedang menegaskan kendali atas hidupnya sendiri. Keanggunan dalam minimalisme tampak pada kemampuan seseorang untuk hidup selaras dengan nilai-nilai yang diyakininya. Ia tidak tergoda untuk membandingkan diri dengan orang lain, sebab ia tahu bahwa setiap manusia memiliki jalan kebahagiaan yang berbeda. Ia tidak merasa rendah karena tidak memiliki banyak, sebab ia memahami bahwa keutuhan diri tidak ditentukan oleh apa yang terlihat. Kesederhanaan menjadi bentuk penghormatan terhadap hidup, cara untuk mencintai diri tanpa membebani diri sendiri. Ketika seseorang belajar untuk cukup, ia akan menemukan kedamaian yang tidak dapat diberikan oleh kemewahan. Tidak ada lagi kegelisahan karena takut ketinggalan tren. Tidak ada lagi kelelahan karena terus mengejar sesuatu yang tak berujung. Yang tersisa hanyalah rasa lega, rasa ringan, dan rasa syukur. Dalam ketenangan ruang yang sederhana, dalam keheningan hidup yang tidak berlebihan, tumbuhlah keanggunan sejati. Keanggunan yang tidak mencolok, tidak berpura-pura, tetapi memancar lembut dari jiwa yang damai. Minimalisme bukan tentang mengurangi untuk menjadi miskin, melainkan tentang melepaskan agar menjadi kaya. Kaya akan makna, waktu, dan ketenangan batin. Dan pada akhirnya, kesederhanaan itulah yang menjadikan seseorang benar-benar anggun, karena ia telah menemukan kebijaksanaan dalam hidup yang tidak lagi diukur dari seberapa banyak yang dimiliki, melainkan dari seberapa dalam ia mampu menghargai yang sedikit. Manusia modern hidup di tengah arus besar budaya konsumsi yang tidak pernah berhenti mengalir. Kita dikelilingi oleh iklan yang menjanjikan kebahagiaan melalui kepemilikan, seolah-olah nilai diri dapat ditentukan dari apa yang kita beli, pakai atau tunjukkan kepada dunia. Dalam konteks inilah, banyak orang perlahan kehilangan keaslian dirinya, terperangkap dalam ilusi bahwa identitas dapat dibangun dari kemewahan yang tampak di permukaan. Padahal, keanggunan sejati tidak pernah lahir dari benda-benda yang kita miliki, melainkan dari cara kita memperlakukan diri sendiri dan orang lain dengan kejujuran serta integritas. Di zaman yang penuh kompetisi ini, konsumsi tidak lagi berfungsi sekadar untuk memenuhi kebutuhan, tetapi telah menjadi sarana untuk membentuk citra diri. Seseorang mengenakan pakaian bermerek bukan hanya karena kualitasnya, melainkan karena makna sosial yang melekat padanya. Sebuah tas, sepatu, atau mobil tertentu dianggap mampu mencerminkan kesuksesan dan status sosial. Namun tanpa disadari, manusia menjadi tawanan dari simbol-simbol itu. Hidupnya diarahkan oleh keinginan untuk terlihat, bukan untuk menjadi keanggunan yang lahir dari kemewahan bersifat rapuh
sebab ia bergantung pada pandangan orang lain. Begitu sorotan itu hilang, lenyap pula rasa berharga yang dibangun di atasnya. Sebaliknya, keanggunan sejati bersumber dari dalam diri, dari ketulusan hati yang tidak membutuhkan pengakuan eksternal. Orang yang sederhana dalam penampilan, tetapi jujur dalam tindakannya, sesungguhnya lebih memancarkan keindahan daripada mereka yang membungkus diri dengan kemewahan palsu. Budaya konsumsi juga seringkali menjerumuskan manusia dalam siklus kelelahan yang tidak terlihat. Semakin seseorang berusaha menampilkan kesempurnaan, semakin ia terjebak dalam kecemasan untuk mempertahankannya. Setiap pembelian menjadi usaha untuk menambal rasa kurang. Setiap barang baru seolah menjadi obat sementara bagi kekosongan batin. Namun, kebahagiaan semacam itu tidak pernah bertahan lama, karena yang dicari sebenarnya bukan barangnya, melainkan rasa diterima dan diakui. Dan selama rasa itu dicari di luar diri, ia tidak akan pernah benar-benar ditemukan. Kesederhanaan dalam hal ini bukanlah bentuk kemiskinan, melainkan kesadaran. Kesadaran bahwa nilai sejati seseorang tidak dapat dibeli, tidak dapat ditentukan oleh label, dan tidak perlu dipamerkan. Orang yang memahami makna ini hidup dengan tenang, sebab ia tidak lagi merasa perlu bersaing dalam hal penampilan. Ia tidak berusaha menjadi lebih dari orang lain, melainkan berusaha menjadi dirinya sendiri dengan versi yang paling tulus. Keanggunan sejati terlihat dalam cara seseorang menghargai hidup tanpa berlebihan. Ia tahu kapan harus membeli, kapan harus menahan diri, dan kapan harus bersyukur atas apa yang sudah dimiliki. Dalam dunia yang begitu terobsesi dengan citra, kesederhanaan menjadi bentuk keanggunan moral, keberanian untuk hidup jujur di tengah kepalsuan yang dipelihara oleh sistem. Pada akhirnya, manusia akan sampai pada satu titik di mana semua kemewahan tampak tidak berarti tanpa ketenangan hati. Pakaian mahal tidak akan menenangkan pikiran yang gelisah, dan rumah megah tidak akan memberi kedamaian bagi jiwa yang kosong. Yang tersisa hanyalah diri sendiri. Seberapa jujur, seberapa tulus, dan seberapa dalam kita mampu menerima diri apa adanya. Itulah makna keanggunan sejati, kesederhanaan yang memancar dari kejujuran, bukan dari kemewahan yang dipamerkan. Sebab, keindahan yang benar tidak pernah lahir dari citra yang dibuat-buat, melainkan dari ketulusan yang tidak membutuhkan panggung. Dalam kehidupan modern yang bergerak serba cepat, manusia seringkali terjebak dalam pusaran ambisi dan tuntutan. Kita diajarkan untuk menjadi cerdas, produktif, dan berprestasi, tetapi jarang diajarkan untuk menjadi tenang. Padahal, di antara semua bentuk kecerdasan yang dapat dimiliki manusia, kecerdasan emosional adalah yang paling menentukan kualitas hidup. Ia tidak tampak mencolok, tidak bisa diukur dengan angka, tetapi menjadi penentu sejati dari keanggunan diri. Keanggunan yang lahir dari dalam, bukan dari penampilan luar, adalah buah dari kedewasaan emosional, hasil dari kemampuan seseorang mengendalikan diri di tengah kekacauan dunia. Manusia modern hidup di bawah tekanan konstan, informasi datang tanpa henti, persaingan semakin tajam dan ekspektasi sosial makin tinggi. Dalam kondisi seperti ini, mudah sekali bagi seseorang untuk kehilangan keseimbangan batin. Banyak orang hidup dalam kemarahan yang terpendam, kegelisahan yang tak terucap, atau ketakutan yang disembunyikan di balik senyum palsu. Ketenangan menjadi barang langka, sesuatu yang dicari tetapi jarang benar-benar ditemukan. Namun disinilah letak keanggunan sejati, pada kemampuan untuk tetap tenang ketika dunia menuntut kita bereaksi berlebihan. Kesederhanaan batin berarti memiliki ruang untuk memahami diri. Orang yang tenang tidak berarti tidak memiliki masalah. Ia hanya belajar untuk tidak diperbudak oleh emosinya. Ia memahami bahwa setiap perasaan, marah, kecewa, sedih, adalah bagian dari kemanusiaan, tetapi bukan alasan untuk kehilangan kendali. Dalam dirinya, ada keseimbangan antara pikiran dan hati. Ia tidak bereaksi secara impulsif, melainkan menanggapi dengan kebijaksanaan. Dan dalam ketenangan itulah, keanggunan muncul secara alami, lembut, tidak mencolok namun memikat siapapun yang melihatnya. Ketenangan bukanlah hasil dari hidup yang mudah, tetapi buah dari penerimaan. Orang yang anggun tidak mencari pelarian dari kesulitan, melainkan memeluknya dengan tenang. Ia tahu bahwa badai tidak selamanya, dan bahwa kebijaksanaan hanya tumbuh melalui pengalaman pahit yang diterima dengan lapang dada. Dalam keheningan batin,
Ia menemukan kekuatan yang tidak bisa dibeli oleh apapun, kekuatan untuk tetap damai, bahkan ketika dunia di sekitarnya bergetar. Pendidikan emosional sejatinya adalah pendidikan untuk menjadi manusia seutuhnya. Ia mengajarkan kita untuk mengasah empati, memahami orang lain tanpa menghakimi, dan menjaga hati dari kebencian. Di dunia yang semakin keras dan individualistis, kemampuan untuk tetap lembut menjadi bentuk keberanian tersendiri. Kesederhanaan dalam emosi adalah keanggunan moral yang jarang dimiliki, karena ia menuntut pengendalian, pengertian, dan kejujuran terhadap diri sendiri. Sayangnya, banyak orang masih menganggap ketenangan sebagai tanda kelemahan, padahal justru di sanalah kekuatan sejati berdiam. Orang yang marah dengan tenang, menolak dengan hormat, atau menghadapi penghinaan dengan sabar menunjukkan keanggunan yang tidak bisa dipelajari dari buku. Ia telah melampaui reaksi dangkal manusia biasa dan berdiri dalam dimensi kematangan yang lebih tinggi. Keanggunan sejati tidak berteriak. Ia hadir dalam tatapan yang lembut, dalam tutur kata yang tenang, dan dalam sikap yang tidak mudah terguncang. Kesederhanaan dalam emosi adalah bentuk keindahan yang tidak kasat mata, namun memancar kuat. Dalam dunia yang gemar bereaksi cepat dan menghakimi, orang yang tenang adalah sosok yang langka, seperti embun di tengah padang pasir. Pada akhirnya, pendidikan emosi adalah seni menemukan keheningan di tengah kebisingan hidup. Ia menuntun manusia untuk tidak sekadar hidup, tetapi memahami kehidupan. Dan dari pemahaman itulah lahir keanggunan sejati. Bukan dari kemewahan yang terlihat, melainkan dari jiwa yang tenang, sederhana, dan damai dalam menghadapi dunia. Di tengah gemerlap kehidupan modern, di mana pencapaian pribadi sering dijadikan ukuran nilai seseorang, kepedulian sosial kerap terpinggirkan menjadi sekadar simbol. Banyak orang menolong bukan karena panggilan hati, melainkan demi citra. Kedermawanan menjadi bahan konsumsi visual, amal dijadikan konten, dan empati bergeser dari perasaan yang murni, menjadi bagian dari strategi personal branding. Dunia yang semestinya menjadi ruang bagi kemanusiaan kini berubah menjadi panggung untuk pamer kebaikan. Dalam situasi inilah, kesederhanaan menjadi pembeda yang tajam, sebab keanggunan sejati tidak pernah membutuhkan sorotan untuk bersinar. Keanggunan dalam kepedulian sosial bukan diukur dari seberapa besar donasi yang diberikan, atau seberapa banyak orang yang mengetahuinya, melainkan dari ketulusan tindakan yang dilakukan tanpa pamrih. Seseorang yang menolong diam-diam, tanpa kamera dan tanpa tepuk tangan, memiliki cahaya moral yang lebih terang daripada mereka yang menyiarkan setiap perbuatan baiknya. Kesederhanaan dalam berbuat baik menunjukkan kematangan batin. Ia menandakan bahwa seseorang telah melewati tahap kebutuhan untuk diakui dan telah sampai pada derajat memberi karena cinta, bukan karena ingin dihargai. Masyarakat modern seringkali memaknai empati secara dangkal, hanya sebatas ikut bersedih ketika tragedi terjadi atau sekadar menuliskan doa di kolom komentar. Padahal, kepedulian sejati menuntut lebih dari itu. Ia menuntut kehadiran, bukan hanya simpati. Ia membutuhkan tindakan nyata, bukan hanya kata-kata. Dan untuk bisa sampai pada bentuk kepedulian yang demikian, seseorang harus memiliki kesederhanaan hati. Hati yang tidak merasa lebih tinggi dari yang ditolong, hati yang memahami bahwa memberi bukan tentang siapa yang memiliki lebih, tetapi tentang siapa yang lebih tulus. Keanggunan dalam kepedulian juga tercermin dari cara kita memperlakukan sesama dalam kehidupan sehari-hari. Tidak harus melalui aksi besar. Terkadang keanggunan itu hadir dalam gestur kecil. Memberi tempat duduk pada orang tua di kendaraan umum, menyapa petugas kebersihan dengan hormat, atau sekadar mendengarkan curahan hati seseorang tanpa menghakimi. Kesederhanaan seperti itu, meski tampak remeh, sesungguhnya adalah fondasi dari keanggunan sosial yang hakiki. Namun, dunia yang terlalu sibuk dengan pencapaian seringkali membuat manusia kehilangan sensitivitasnya. Orang menjadi terbiasa melihat penderitaan tanpa merasa tergugah, karena matanya telah dipenuhi oleh hiruk-pikuk ambisi pribadi. Disinilah keanggunan sejati diuji. Mampukah seseorang tetap lembut di tengah kerasnya dunia? Mampukah ia menyalakan cahaya kebaikan tanpa harus memadamkan cahaya orang lain? Orang yang anggun secara sosial memahami bahwa kepedulian bukanlah kewajiban moral semata, tetapi refleksi dari kemanusiaan. Ia menolong bukan karena ingin dianggap dermawan,
tetapi karena ia tidak sanggup menutup mata terhadap penderitaan orang lain. Ia hadir tanpa banyak bicara, memberi tanpa menagih terima kasih, dan berlalu tanpa meninggalkan jejak keangkuhan. Dalam setiap tindakannya, ada keindahan yang tidak perlu dijelaskan. Keindahan yang lahir dari keseimbangan antara empati dan kerendahan hati. Di era digital, di mana semua hal mudah dijadikan pertunjukan, memilih untuk berbuat baik dalam diam adalah bentuk keanggunan yang luar biasa. Itu adalah bentuk kesederhanaan yang paling tinggi. Tindakan yang tidak menuntut balasan apapun, bahkan pengakuan. Sebab, keanggunan sejati tidak lahir dari tepuk tangan, melainkan dari ketulusan yang tetap bertahan, bahkan ketika tidak ada yang melihat. Akhirnya, keanggunan dalam kepedulian sosial adalah refleksi dari kemurnian hati manusia. Ia bukan tentang seberapa banyak yang kita berikan, melainkan seberapa besar cinta yang kita sertakan dalam pemberian itu. Dalam dunia yang serba cepat, egois dan penuh pencitraan, kesederhanaan dalam berempati adalah bentuk keanggunan yang paling berharga, lembut, jujur, dan abadi dalam ingatan orang-orang yang pernah merasakannya. Zaman modern telah mengubah wajah komunikasi manusia. Dahulu kata-kata diucapkan dengan tatap mata dan disertai getaran emosi yang nyata. Kini kata-kata mengalir dalam bentuk teks, komentar, dan unggahan singkat di dunia digital. Setiap orang memiliki ruang untuk bersuara, namun tidak semua memahami bagaimana cara berbicara dengan anggun. Dunia maya telah menjadi arena terbuka, di mana batas kesopanan sering kabur, di mana kebebasan berbicara sering disalahartikan sebagai kebebasan. Dalam ruang yang dipenuhi kebisingan opini, keanggunan sejati justru lahir dari kesederhanaan. Dalam berbicara, dari kemampuan untuk memilih diam ketika kata-kata hanya akan menambah luka. Etika berkomunikasi di era digital menuntut kesadaran yang lebih tinggi. Kita hidup dalam masa ketika satu kalimat bisa viral, satu komentar bisa menjatuhkan, dan satu opini bisa memecah belah. Namun di tengah derasnya arus percakapan yang tak terbendung, hanya mereka yang mampu menahan diri dan berbicara dengan tenang yang benar-benar menunjukkan keanggunan batin. Orang yang anggun tidak tergoda untuk bereaksi secara impulsif. Ia menimbang, ia memahami, dan ia menyampaikan pendapatnya dengan hormat. Dalam kesederhanaan tutur katanya, terdapat kebijaksanaan yang membuat setiap kata memiliki bobot moral. Kesederhanaan dalam berkomunikasi bukan berarti menutup diri atau pasif, melainkan kemampuan untuk menjaga keseimbangan antara kebebasan dan tanggung jawab. Dunia digital seringkali memicu ego untuk tampil, untuk merasa paling benar, paling tahu, paling berhak. Namun, seseorang yang benar-benar bijak memahami bahwa berbicara bukan sekadar soal menyampaikan pendapat, tetapi juga soal menghargai ruang batin orang lain. Ia tidak perlu mengungguli, tidak perlu berdebat tanpa arah. Ia berbicara untuk memahami, bukan untuk memenangkan. Sayangnya, dalam era keterhubungan ini, kita justru semakin mudah terpecah karena komunikasi yang kehilangan empati. Kata-kata kini sering dipakai sebagai senjata, bukan sebagai jembatan. Orang berlomba menjadi lantang, bukan menjadi bijak. Mereka menulis untuk menyerang, bukan untuk memahami. Di tengah suasana semacam itu, kesederhanaan menjadi bentuk keanggunan yang paling mulia. Kemampuan untuk menyampaikan sesuatu dengan lembut, namun tetap bermakna. Orang yang sederhana dalam berbicara tidak menutupi pikirannya, tetapi menyampaikannya dengan cara yang tidak menyakiti. Ia memahami bahwa kejujuran tidak harus disampaikan dengan kekerasan, dan kebenaran tidak harus dibungkus dengan arogansi. Dalam diamnya ada pengendalian, dalam kata-katanya ada kejelasan, dalam sikapnya ada rasa hormat. Inilah yang membedakan antara kebijaksanaan dan kepintaran, sebab orang yang cerdas bisa berbicara banyak, tetapi hanya orang yang anggun yang tahu kapan harus berhenti. Keanggunan dalam komunikasi juga mencerminkan kedewasaan emosional. Seseorang yang mampu mengendalikan tutur katanya berarti telah menaklukkan egonya sendiri. Ia tidak terburu-buru menanggapi hinaan, tidak mudah terpancing oleh provokasi, dan tidak merasa harus selalu membalas. Di dunia yang serba cepat dan penuh tekanan, kemampuan semacam ini adalah bentuk keanggunan yang langka. Ia menunjukkan kekuatan batin yang tenang dan bijak, kekuatan yang tidak membutuhkan pembenaran dari orang lain. Pada akhirnya,
Berbicara dengan anggun bukanlah keterampilan teknis, melainkan sikap hidup. Ia berakar dari kesederhanaan hati. Hati yang tahu bahwa kata-kata memiliki daya untuk menyembuhkan atau melukai. Maka setiap kata yang diucapkan menjadi cerminan jiwa. Dalam dunia digital yang riuh dan penuh kebisingan, orang yang mampu berbicara dengan kesederhanaan dan ketulusan akan selalu menonjol. Bukan karena volume suaranya, tetapi karena kedalaman maknanya. Keanggunan sejati dalam komunikasi adalah ketika seseorang mampu membuat orang lain merasa dihargai meski dalam perbedaan. Ia tidak perlu menundukkan orang lain untuk menunjukkan kebijaksanaannya. Cukup dengan ketenangan, kesabaran, dan empati. Kata-katanya sudah memiliki kekuatan. Dan di antara jutaan suara yang berteriak di dunia maya, suara yang paling didengar justru sering kali datang dari mereka yang berbicara dengan lembut, sederhana, dan penuh keanggunan. Dalam masyarakat modern yang serba visual, penampilan seringkali dijadikan tolok ukur pertama untuk menilai seseorang. Kita hidup di zaman di mana citra lebih sering diutamakan daripada substansi. Banyak orang berusaha menampilkan diri seanggun mungkin melalui busana, aksesori, dan gaya hidup yang gemerlap. Seolah keindahan harus selalu berwujud kemewahan. Namun sesungguhnya keanggunan sejati tidak terletak pada harga pakaian yang dikenakan atau merek yang melekat di tubuh, melainkan pada cara seseorang membawa dirinya dengan ketulusan, kesopanan, dan rasa percaya diri yang alami. Keanggunan bukanlah tentang berapa banyak yang kita miliki, melainkan bagaimana kita memaknai apa yang ada. Orang yang berpakaian sederhana, tetapi memahami nilai dari ketepatan dan keserasian, seringkali tampak lebih menawan dibanding mereka yang memaksakan kemewahan tanpa makna. Kesederhanaan memiliki daya tarik yang unik. Ia tidak berusaha menarik perhatian, tetapi justru keheningannya yang membuat orang berhenti sejenak untuk memperhatikan. Dalam kesederhanaan terdapat kejujuran, dan dalam kejujuran lahir keindahan yang tidak bisa dipalsukan. Gaya hidup modern, dengan segala kemudahan dan godaannya, seringkali menjerumuskan manusia pada pencarian identitas melalui benda. Busana mewah, kendaraan mahal, atau tempat makan bergengsi dijadikan simbol keberhasilan dan keanggunan. Padahal semua itu hanyalah kemasan yang dapat berubah sewaktu-waktu. Sementara itu, keanggunan sejati bersifat abadi, karena ia bukan hasil dari pembelian, melainkan hasil dari pembentukan karakter. Orang yang anggun tahu kapan harus tampil dan kapan harus menahan diri. Ia memahami bahwa kesan yang mendalam tidak lahir dari kemewahan, tetapi dari sikap yang berwibawa dan tutur yang beradab. Kesederhanaan dalam berpakaian juga mencerminkan keseimbangan antara logika dan rasa. Seseorang yang berpakaian dengan anggun bukan berarti berpakaian mahal, melainkan berpakaian dengan kesadaran. Ia menghargai konteks, situasi, dan orang-orang di sekitarnya. Ia tahu bahwa penampilan adalah bentuk penghormatan terhadap diri sendiri dan terhadap lingkungan sosial. Maka, keanggunannya tidak hanya tampak pada busana, tetapi juga pada keharmonisan antara tubuh, sikap, dan ekspresi yang selaras. Dalam dunia yang begitu terobsesi dengan penampilan, memilih kesederhanaan justru menjadi bentuk keberanian. Orang yang sederhana dalam berpakaian menolak untuk didefinisikan oleh merek atau tren. Dia menampilkan dirinya dengan apa adanya, tanpa takut dianggap kurang modern. Ada kebebasan dalam sikapnya, ada keyakinan dalam langkahnya. Itulah keanggunan yang sesungguhnya, bukan karena penampilannya yang memukau, tetapi karena auranya yang tenang dan tulus. Lebih jauh, keanggunan juga berkaitan dengan gaya hidup secara keseluruhan. Gaya hidup yang anggun adalah gaya hidup yang tidak berlebihan, tidak boros, dan tidak menjadikan materi sebagai pusat kebahagiaan. Ia hidup dengan kesadaran akan batas, menikmati yang sederhana tanpa merasa kekurangan. Dalam cara makan, cara berbicara, hingga cara berinteraksi, semuanya mencerminkan keseimbangan antara kesopanan dan keaslian. Inilah bentuk keanggunan yang tidak bisa dibeli, karena ia tumbuh dari kebijaksanaan dan kendali diri. Pada akhirnya, pakaian dan gaya hidup hanyalah perpanjangan dari siapa kita sebenarnya. Kemewahan mungkin bisa memukau mata, tetapi kesederhanaan menyentuh hati. Orang yang anggun tidak memerlukan banyak ornamen untuk terlihat berharga, karena nilai dirinya sudah terpancar dari dalam. Dalam setiap gerak dan langkahnya, ada keheningan yang meneduhkan dan keindahan yang tidak mencolok.
Keanggunan sejati adalah kemampuan untuk memadukan kesederhanaan dan rasa hormat terhadap diri sendiri. Ia tidak bergantung pada mode, tidak pula tunduk pada opini orang lain. Dalam dunia yang terus berubah dan menilai segalanya dari tampilan luar, memilih untuk hidup sederhana adalah bentuk elegansi yang paling tinggi, karena ia menunjukkan bahwa seseorang telah memahami esensi keindahan yang sebenarnya, keindahan yang tidak bergantung pada kemewahan, tetapi pada ketulusan dan keseimbangan diri. Cinta pada masa kini seringkali menjadi sesuatu yang rumit, penuh tuntutan dan pencitraan. Hubungan yang seharusnya menjadi ruang saling memahami dan menenangkan justru berubah menjadi ajang pembuktian. Siapa yang lebih berkorban, siapa yang lebih memberi, siapa yang lebih berharga. Di dunia yang dikuasai oleh citra dan ambisi, cinta yang sederhana seringkali dianggap kuno, seolah tidak relevan dengan kehidupan modern yang serba cepat dan kompetitif. Namun justru di tengah kerumitan itulah, kesederhanaan menjadi bentuk keanggunan yang sejati, karena ia mengembalikan cinta kepada maknanya yang paling murni, memberi tanpa pamrih, memahami tanpa menghakimi, dan mencintai tanpa syarat. Kesederhanaan dalam cinta tidak berarti miskin ungkapan atau dingin dalam perasaan. Sebaliknya, ia menunjukkan kedalaman dan kejujuran yang tidak memerlukan banyak kata. Orang yang mencintai dengan sederhana tidak merasa perlu membuktikan cintanya melalui hadiah mahal atau pernyataan megah di depan umum. Ia mengekspresikan kasih sayangnya dalam hal-hal kecil, perhatian yang tulus, waktu yang diberikan tanpa hitung-hitungan, dan kesetiaan yang tidak bergantung pada situasi. Dalam kesunyian sikapnya, terdapat cinta yang kuat, tenang, dan berumur panjang. Budaya modern seringkali menekan manusia untuk mengukur cinta dengan standar material. Momen romantis harus tampak sempurna di media sosial. Hadiah harus bernilai tinggi, dan hubungan harus tampak ideal di mata publik. Padahal cinta yang sejati tidak membutuhkan panggung. Ia justru tumbuh subur dalam kesederhanaan, dalam obrolan ringan di sore hari, dalam senyum yang tidak dibuat-buat, dalam genggaman tangan yang tidak perlu dijelaskan. Keanggunan cinta bukan terletak pada bagaimana ia ditampilkan, melainkan pada bagaimana ia dijalani dengan kejujuran. Kesederhanaan dalam cinta juga berarti menerima pasangan apa adanya tanpa ambisi untuk mengubahnya menjadi sesuatu yang lain. Dunia modern seringkali mengajarkan kita untuk menuntut kesempurnaan, padahal cinta yang tulus justru tumbuh di antara kekurangan. Orang yang anggun dalam mencintai tahu bagaimana memeluk kelemahan tanpa menghakimi, bagaimana memberi ruang tanpa kehilangan arah, dan bagaimana tetap setia meski badai datang silih berganti. Ia memahami bahwa cinta bukan tentang memiliki, melainkan tentang menemani, bukan tentang menuntut, tetapi tentang memahami. Dalam relasi yang anggun, ada keseimbangan antara memberi dan menerima. Tidak ada dominasi, tidak ada perebutan peran, hanya ada kesediaan untuk berjalan bersama. Kesederhanaan menciptakan ruang bagi kejujuran. Ia menghapus topeng-topeng yang sering kita pakai untuk terlihat sempurna. Cinta yang sederhana tidak takut terlihat rapuh, karena ia tahu bahwa justru dalam kerentanan itulah keindahan sejati muncul. Keanggunan dalam hubungan juga tercermin dari cara dua hati saling menghargai. Orang yang anggun tidak meninggikan diri ketika dicintai, dan tidak merendahkan diri ketika mencintai. Ia menjaga kehormatan kedua pihak. Sebab cinta yang sejati bukan tentang penguasaan, melainkan tentang penghormatan timbal balik. Dalam hubungan seperti itu, tidak ada kebutuhan untuk bersaing atau menunjukkan siapa yang lebih unggul. Yang ada hanyalah dua manusia yang berusaha tumbuh bersama dalam ketulusan dan kesetiaan yang sederhana. Dalam kesunyian dunia modern yang bising oleh tuntutan dan ekspektasi, cinta yang sederhana menjadi oase yang menenangkan. Ia tidak perlu sorotan, tidak butuh tepuk tangan. Ia cukup hadir dan bertahan. Kesederhanaannya tidak membuatnya lemah, justru disitulah kekuatannya terletak. Pada kemampuan untuk terus mencintai tanpa pamrih, tanpa henti, tanpa harus selalu terlihat. Keanggunan sejati dalam cinta tidak pernah bergantung pada kemewahan, melainkan pada kemurnian hati. Ia hidup dari kejujuran dan kesabaran. Ia bertahan bukan karena segala sesuatunya mudah, tetapi karena ada ketulusan untuk tetap saling memilih setiap hari, meski tanpa janji megah. Di tengah dunia yang gemar berpura-pura,
Cinta yang sederhana adalah bentuk keanggunan yang paling tulus karena ia lahir dari hati yang benar-benar mencintai, bukan dari keinginan untuk terlihat mencintai. Manusia modern hidup dalam zaman yang serba cepat, di mana hasil lebih sering diagungkan daripada proses. Dunia hari ini mengajarkan kita untuk berlari, bukan untuk berjalan. Untuk menampilkan pencapaian, bukan perjalanan panjang yang melahirkannya. Segalanya diukur dari seberapa cepat seseorang berhasil, bukan seberapa tulus ia berusaha. Dalam hiruk-pikuk ini, banyak yang lupa bahwa keanggunan sejati justru lahir dari ketekunan yang senyap, dari proses panjang yang dijalani dengan kesabaran, bukan dari hasil yang gemerlap dan dipamerkan. Kita hidup di tengah budaya yang memuja pencapaian. Media sosial dipenuhi kisah sukses, penghargaan dan foto-foto kemenangan. Namun jarang sekali kita melihat perjuangan di balik semua itu. Air mata, kegagalan, kesepian, dan kerja keras yang tak terlihat. Manusia lebih suka menampilkan puncak gunung, bukan perjalanan mendaki yang penuh luka. Padahal keanggunan justru ditemukan dalam proses itu, dalam keheningan usaha, dalam keteguhan yang tidak disorot, dalam langkah-langkah kecil yang dijalani dengan konsistensi. Seseorang yang anggun dalam proses tidak terburu-buru. Ia memahami bahwa setiap hal memiliki waktunya sendiri. Ia tidak tergoda untuk mempercepat pertumbuhan hanya agar terlihat berhasil di mata orang lain. Dalam dirinya ada kesabaran, ada rasa percaya bahwa hasil yang sejati lahir dari niat yang murni dan kerja yang tekun. Ia tidak sibuk menampilkan apa yang belum matang, sebab ia tahu bahwa keindahan sejati membutuhkan waktu untuk mekar. Keanggunan dari proses juga berarti menerima kegagalan dengan kepala tegak. Dunia modern seringkali menganggap kegagalan sebagai aib, padahal kegagalan adalah bagian tak terpisahkan dari pertumbuhan. Orang yang benar-benar berkelas tidak menyembunyikan jatuhnya, tetapi belajar darinya. Ia tidak berusaha menutupi luka, sebab ia tahu bahwa di balik setiap goresan ada kisah perjuangan yang membentuk dirinya. Kesederhanaan dalam mengakui kekurangan justru memperlihatkan kedewasaan dan keanggunan batin. Berbeda dengan mereka yang sibuk memamerkan hasil, orang yang anggun lebih menghargai proses. Ia sensitif pada pengakuan publik untuk merasa berharga. Ia tahu bahwa setiap keberhasilan sejati bukanlah tentang sorotan, melainkan tentang perjalanan panjang yang dilalui dengan ketekunan dan integritas. Ia bekerja dalam diam, menabur dalam sabar dan menuai tanpa kesombongan. Ada keindahan dalam ketenangan semacam itu, keindahan yang tidak bisa ditiru oleh gemerlap pencitraan. Budaya instan telah merusak persepsi manusia tentang makna pencapaian. Banyak yang ingin cepat dikenal tanpa mau belajar, ingin kaya tanpa bekerja keras, ingin dihormati tanpa berproses. Dalam dunia seperti ini, orang yang tetap memilih untuk berjalan perlahan, belajar dengan tekun, dan bertumbuh dengan tulus adalah sosok yang langka. Kesederhanaan langkahnya justru menjadi simbol keanggunan yang sejati. Ia tidak butuh sanjungan karena hatinya sudah penuh dengan rasa syukur. Keanggunan dari proses juga mencerminkan sikap rendah hati. Orang yang memahami nilai dari perjalanan tidak akan memandang rendah orang lain yang masih berjuang. Ia tahu betapa sulitnya mendaki, betapa mahalnya waktu dan tenaga yang telah ia investasikan, maka keberhasilannya tidak menjadikannya sombong, melainkan lembut. Ia akan memberi semangat, bukan membandingkan. Ia akan membimbing, bukan merendahkan. Pada akhirnya hasil hanyalah ujung dari sebuah cerita panjang. Yang membuat seseorang benar-benar anggun bukanlah seberapa tinggi ia berhasil mendaki, tetapi bagaimana ia berjalan di sepanjang perjalanan itu. Apakah ia tetap jujur pada nilai-nilainya? Apakah ia tetap rendah hati ketika berhasil? Dan apakah ia tetap sabar ketika gagal? Keanggunan sejati lahir dari proses, dari peluh yang tidak disiarkan, dari usaha yang tidak dipuji, dari kesetiaan pada tujuan meski tanpa sorotan. Dalam dunia yang penuh dengan pamer hasil, orang yang berani menghargai proses adalah wujud keanggunan yang paling murni. Sebab ia tahu, kilau yang tahan lama bukan berasal dari cahaya buatan, tetapi dari cahaya yang tumbuh perlahan dari dalam diri. Di era modern, dunia bergerak cepat dengan ritme konsumtif yang hampir tak terbendung. Kita dikelilingi oleh pesan yang terus-menerus menekankan bahwa kebahagiaan, status, dan nilai diri ditentukan oleh kepemilikan, penampilan, dan pencapaian yang tampak.
Segala hal dirancang untuk menarik perhatian, menciptakan daya tarik visual, dan mendorong manusia untuk selalu mengejar lebih. Dalam pusaran arus ini, kesederhanaan sering dipandang sebagai sesuatu yang kuno, bahkan lemah. Namun sesungguhnya kesederhanaan adalah bentuk perlawanan. Yang paling elegan, perlawanan sunyi yang menunjukkan keberanian untuk tetap autentik di tengah tekanan modernitas. Kesederhanaan dalam konteks ini bukan sekadar mengurangi kepemilikan atau tampil sederhana dalam penampilan. Ia adalah sikap hidup yang menolak dikendalikan oleh sistem yang menilai manusia dari luarannya. Orang yang sederhana memilih untuk tidak mengikuti arus tanpa berpikir, menolak konsumsi yang tidak esensial, dan menekankan kualitas hidup daripada kuantitas benda atau pengalaman. Ia memahami bahwa kebahagiaan sejati tidak dapat dibeli dan keanggunan tidak tergantung pada gemerlap yang sementara. Dalam dunia modern yang penuh pamer dan pencitraan, kesederhanaan menjadi bentuk keberanian yang jarang dimiliki. Banyak orang merasa harus bersaing untuk dilihat sebagai sukses atau berkelas, sehingga hidupnya dipenuhi dengan tekanan untuk selalu terlihat lebih, memiliki lebih, dan menjadi lebih. Sementara itu, orang yang memilih kesederhanaan justru menolak tekanan ini dengan tenang. Ia tidak ikut berlomba untuk menunjukkan diri, tetapi tetap fokus pada integritas, nilai, dan keseimbangan batinnya. Dalam diamnya, ia menolak arus superficialitas yang begitu meresap ke setiap aspek kehidupan modern. Kesederhanaan juga menjadi bentuk keanggunan moral. Orang yang hidup sederhana tidak merasa rendah karena tidak memiliki kemewahan. Ia juga tidak sombong karena memiliki yang cukup. Ia menyeimbangkan diri antara kebutuhan dan keinginan, antara memberi dan menerima, antara bersikap dan berpikir. Dengan demikian, ia memancarkan ketenangan dan kepercayaan diri yang tidak dapat dibeli atau ditiru. Dalam dunia yang serba cepat, keanggunan semacam ini terasa langka, tetapi justru itulah yang membuatnya memikat. Lebih dari itu, kesederhanaan adalah bentuk perlawanan terhadap kebisingan nilai-nilai palsu yang memandang manusia dari apa yang tampak. Ia menunjukkan bahwa seseorang tidak perlu membuktikan diri setiap saat, bahwa nilai sejati tidak diukur dari label, harta, atau popularitas, tetapi dari integritas, ketulusan, dan kedalaman hati. Orang yang anggun menyadari bahwa menuruti arus modernitas secara membabi buta hanya akan membuat hidup berat dan kehilangan arah, sedangkan memilih kesederhanaan memberi ruang untuk hidup damai, reflektif, dan bermakna. Kesederhanaan adalah bentuk kekuatan yang sering disalahpahami. Ia bukan pasif, melainkan aktif. Bukan menyerah, melainkan sadar. Dengan memilih hidup sederhana, seseorang sedang menegaskan bahwa ia memiliki kendali atas dirinya sendiri, bahwa ia mampu menolak tekanan sosial yang menuntut penampilan dan konsumsi berlebihan. Ia hidup dengan nilai-nilai yang dipilih sendiri, bukan dengan standar yang dipaksakan dari luar. Pada akhirnya, kesederhanaan adalah revolusi sunyi yang menolak pengukuran nilai manusia dari materi dan citra. Ia menegaskan bahwa keanggunan sejati lahir dari keaslian dan keberanian untuk tetap jujur pada diri sendiri, meskipun dunia sekitarnya memuja kemewahan dan pamer pencapaian. Dalam ketenangan dan keautentikannya, orang yang sederhana menunjukkan bahwa hidup yang elegan bukan tentang banyaknya, tetapi tentang kedalaman. Kedalaman hati, kedewasaan, dan kebijaksanaan yang tidak tergantikan oleh apapun di dunia ini. Keanggunan yang lahir dari kesederhanaan adalah bentuk perlawanan yang lembut, tetapi teguh, menentang arus modernitas yang dangkal, dan membuktikan bahwa menjadi anggun tidak selalu berarti terlihat mewah. Kadang, menjadi anggun adalah berani tetap sederhana. Jika narasi ini menyentuh hati Anda dan memberi ruang untuk merenung, maka di Senandika Filsafat, kami mengajak Anda untuk terus menapaki perjalanan ini bersama kami. Di sini setiap kata dirangkai untuk menenangkan, menginspirasi, dan mengajak kita kembali pada nilai-nilai yang abadi, kesederhanaan, kebijaksanaan, dan keanggunan sejati. Bergabunglah, dengarkan, dan biarkan filsafat menjadi teman yang lembut dalam perjalanan hidup Anda. Bersama Senandika Filsafat, kita belajar bahwa keindahan sejati tidak selalu gemerlap, tetapi hadir dalam ketulusan dan kedamaian hati.